Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Bapak Yusril. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, cara untuk mengurangkan pecahan itu secara garis besar sama dengan penjumlahan pecahan. Bedanya itu yang satu hanya dijumlahkan, yang satu lagi dikurangkan. Sedangkan untuk caranya itu sama. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, yang pertama ada mengurangkan pecahan dari bilangan asli. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Di sini Bapak punya bilangan asli 3 dan bilangan pecahan 2/3. Dan 2/3 ini harus dikurangkan dari 3. 3 dikurang 2/3. Nah, caranya itu adalah mengubah bilangan asli ini menjadi bilangan bulat. Bilangan bulat ini kita ubah menjadi bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan bulat 3 dan berpenyebut 3 adalah 9/3. Bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan bulat 3 tapi berpenyebut 3 adalah 9/3. Nah, kemudian ini dikurangkan 2/3. 9/3 dikurang 2/3. Setelah bilangan bulatnya diubah menjadi pecahan, kita bisa langsung mengurangkannya karena penyebutnya sama. Itu 9 kurang 2 sama 7, penyebutnya 3. 7/3. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bisa kita sederhanakan. Sama dengan 2 1/3. Nah, selanjutnya ada mengurangkan pecahan asli dengan pecahan campuran. Langsung masuk ke contohnya saja. Di sini Bapak punya bilangan asli 4 dan bilangan campuran 2 1/2. 4 dikurang 2 1/2. Nah, caranya itu adalah menjadikan semua bilangan ini, bilangan asli dan bilangan campuran ini menjadi bilangan pecahan, menjadi pecahan biasa. Nah, 4 itu sama dengan 8/2. Bilangan pecahan yang nilainya sama dengan 4 dan berpenyebut 2 adalah 8/2. Kenapa? Karena 4 ini sama dengan 4/1. 4 itu sama dengan 4/1. Tapi 1 ini yang di bawah ini biasanya tidak ditulis. Bilangan bulat 4 itu sebenarnya sama dengan 4/1. Dan kita harus mengubahnya menjadi berpenyebut 2. Berarti kita harus kalikan dengan 2. Makanya menjadi 8/2. 4 itu sama dengan 8/2. Nah, kemudian bilangan campurannya juga kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5/2. Nah, setelah dapat 8/2 dikurang 5/2, kita langsung saya kurangkan karena penyebutnya sama. 8 dikurang 5 sama dengan 3/2. 3/2 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka dapat kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran. 3/2 itu sama dengan 1/2. Nah, kemudian ada mengurangkan pecahan berpenyebut sama, yaitu dengan mengurangkan langsung karena penyebutnya sudah sama. 3/5 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. 3 kurang 1 2. Nah, penyebutnya sama. Nah, selanjutnya ada mengurangkan pecahan berpenyebut berbeda. Karena tadi yang bilangannya berpenyebut sama, kita dapat langsung mengurangkan pembilangnya. Nah, kalau penyebutnya itu berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Nah, untuk mencari KPK itu bisa menggunakan perkalian silang atau
kita cari secara manual, tapi lebih gampangnya dengan menggunakan perkalian silang. Nah ini contohnya Bapak punya 1/2 dikurang 1/3. Penyebutnya berbeda, ada 2 dan 3. Nah kalau kita mau mencari KPK-nya, kita KPK dari 2 dan 3 ini adalah 6. Nah 2 ini agar menjadi 6 harus dikalikan 3, artinya pembilangnya juga harus dikalikan 3. 3/6 dikurang 3 ini agar menjadi 6, berarti itu dikalikan 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2, 3/6 dikurang 2/6. Nah kalau dengan menggunakan perkalian silang, 2 dikali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 2 sama dengan 2. Nah setelah penyebutnya ini sama, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. Nah ini 3 dikurang 2 sama dengan 1/6. Nah, kemudian ada mengurangkan pecahan biasa dari pecahan campuran. Langsung masuk ke contoh soal. Di sini Bapak punya 4, 2/3. Ini bilangan campuran dikurang 3/4. Ini adalah bilangan pecahan biasa. Langkahnya adalah dengan yang pertama mengubah bilangan pecahan campuran ini menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12 ditambah 2, berarti dapat 14. 14/3 dikurang 3/4. Nah ini pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, dapat 14/3 dikurang 3/4. Kemudian ini belum bisa kita langsung kurangkan karena penyebutnya itu masih berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, agar lebih gampangnya kita gunakan perkalian silang. 3 dikali 4 sama dengan 12. 14 dikali 4 sama dengan 56. Dikurang 3 dikali 3 sama dengan 9. Didapat 56/12 dikurang 9/12. Nah, setelah penyebutnya ini sama, kita dapat ini berbeda ya. Ini beda. Ini nanti begini. Nah, setelah penyebutnya sama, kita langsung kurangkan saja. 6 dikurang 9 sama dengan 47/12. Nah, karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campurannya dari 47/12 sama dengan 3/11/12. Nah, yang selanjutnya ada mengurangkan 2 pecahan campuran. Nah, seperti penjumlahan ada 2 cara, untuk pengurangan juga ada 2 cara. Ada 2 cara untuk mencari 2 pecahan campuran. Langsung masuk ke contohnya. Cara satunya adalah dengan mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Di sini soalnya 3 1/2 dikurang 1/8. 3 1/2 dikurang 1/8 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7. 7/2. 8 dikali 1 sama dengan 8 ditambah 1 9. 9/8. Nah, setelah didapat, kita samakan dulu penyebutnya karena kita tidak bisa langsung mengurangkan. Penyebutnya berbeda, ada 2 dan 8. KPK dari 2 dan 8 adalah 8 itu sendiri. Didapat 28/8 dikurang 9/8. Ini 2 ini agar menjadi 8 dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 dikurang 9 sama dengan 19/8. Karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran lagi. Nah, pecahan campuran dari 19/8 sama dengan 3/8. Karena 19 dibagi 8 itu sama dengan 2 sisa 3. 19 dibagi 8 itu sama dengan 2 sisa 3. Jadi 3/8. Nah, cara 2-nya masih ingat kan rumus
yang penjumlahan. Penjumlahan pecahan campuran itu, rumus pecahan campuran itu A B per C itu sama dengan A ditambah B per C. Nah, itu kita juga bisa gunakan untuk pengurangan, walaupun di sini tambah, karena tambah ini tetap ke bawah di sini. Langsung masuk ke contoh. 3 1/2 dikurang 1 1/8. Bilangan bulat kita kurangkan sesama bilangan bulat, dan bilangan pecahan kita kurangkan sesama bilangan pecahan. 3 dikurang 1 sama-sama bilangan bulat. Ditambah, kenapa ini tambah bukan kurang? Karena itu adalah rumus. Ini maksud Bapak rumusnya. Ini tuh tambahnya adalah rumus, nggak boleh kurang. Yang boleh kurang itu adalah ini yang di dalam kurung. Yang dikurangkan itu adalah di dalam kurung. Bilangan bulat sesama bilangan bulat dikurangkan. 3 dikurang 1 ditambah bilangan pecahan dikurangkan sesama bilangan pecahan. 1/2 dikurang 1/8 sama dengan ini 3 dikurang 1 sama dengan 2 ditambah ini belum bisa langsung kita kurangkan karena penyebutnya masih berbeda. Kita cari dulu penyebutnya. KPK dari 2 dan 8 adalah 8 itu sendiri, maka dapat 4/8 kurang 1/8. Ini sudah bisa kita kurangkan. 2 ditambah 4 kurang 1 3/8. Nah, sama dengan 2 3/8. Sama bukan? Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas beberapa soal, dan kalau ada pertanyaan atau kesulitan bisa langsung tanyakan ke Bapak. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.